بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معشر المسلمين والmuslimat rahimakumullah, marilah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang telah menganugerahkan kepada kita semua nikmat disempurnakannya bulan Ramadan dengan berbagai macam ibadah dan ketaatan yang dilakukan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan marilah kita berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, semoga amal ibadah yang kita lakukan selama di bulan Ramadan diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, sebagaimana kita memohon kepada Allah agar Dia mengampuni kekurangan dan dosa yang kita perbuat. Ma'syarul muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita baru saja meninggalkan bulan yang syarat dengan keutamaan dan kemuliaan, yaitu bulan Ramadan. Di bulan tersebut kita menyaksikan dan merasakan pada awal-awalnya semangat dan keinginan yang tinggi untuk melakukan ketaatan dan ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, di mana kaum muslimin bersemangat untuk melaksanakan salat secara berjamaah di masjid, melakukan qiyamul lail di malam hari, berpuasa di siang hari, dan tekun membaca kitabullah. Namun di akhir-akhir Ramadan, semangat dan keinginan tersebut mulai melemah dan turun. Dan ketahuilah ma'syaral muslimin wal muslimat rahimakumullah, bahwa naik turunnya semangat seorang muslim di dalam beribadah dan beramal merupakan suatu kondisi yang menjadi tabiat manusia. Dan Nabi SAW
telah menyebutkan kondisi ini di dalam sabda beliau, likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah. Setiap amalan itu ada kondisi semangat dan kuat untuk mengerjakannya, dan setiap kondisi kuat dan semangat itu ada kondisi lemahnya. Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada. Barang siapa yang kondisi lemahnya menggiringnya untuk tetap istiqamah, tetap berada di atas sunnahku, maka sungguhnya ia telah mendapatkan petunjuk. Wa man kanat fatratuhu ila ghairi dzalika faqad halak. Dan barang siapa yang kondisi lemahnya menggiringnya kepada selain itu, selain sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya ia telah binasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim dan Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam Sahihut Targhib wat Tarhib. Masyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah, di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kondisi setiap orang yang beramal, di mana ia memulai amalannya dengan penuh semangat dan tekad yang kuat, di mana ia melaksanakan semua ibadah yang ditetapkan oleh Allah yang wajib, dan juga ia laksanakan amalan-amalan sunnah, amalan-amalan nafilah, dan ia merasakan kenyamanan dan ketenangan dengan hal itu. Namun pada kondisi atau pada masa tertentu semangat itu turun dan keinginan untuk beramal melemah, dan ini merupakan peristiwa atau kondisi yang menimpa manusia tanpa pandang bulu. Dan di akhir hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwa kondisi menurunnya semangat untuk beramal, turunnya semangat untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jal, haruslah tetap berada di atas jalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai seseorang itu keluar dari jalur tersebut. Jangan sampai ia meninggalkan perbuatan yang wajib, amalan yang wajib, dan melakukan maksiat. Karena maksiat itu, jika pelakunya tidak segera bertobat, maka ia akan melahirkan maksiat yang lainnya, dan demikian seterusnya. Sebagian ulama salaf mengatakan, inna min uqubatis sayyi'ah as-sayyi'ata ba'daha. Sesungguhnya hukuman terhadap suatu dosa itu adalah dilakukannya dosa yang lain setelahnya. Maka maksiat itu semakin banyak, dosa semakin bertumpuk jika seorang tidak segera bertobat, sehingga ia akan sulit melepaskan diri dari hal itu, sebab maksiat telah menjadi sifat permanen pada dirinya. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala telah menjelaskan di dalam kitabnya Ad-Da' wad-Dawa. Beliau mengatakan, wala yazal ya'laful ma'asi wa yuhibbuha wa yu'thiruha hatta yursilallah alaihi syayatin fata'uzzuhu azza. Maka seorang hamba itu terus menerus terbiasa melakukan maksiat-maksiat, mencintainya, menyukainya,
dan mengutamakannya hingga Allah mengirimkan kepadanya para syaitan. Kemudian syaitan-syaitan itu terus mendorongnya untuk melakukan maksiat dengan sebenar-benarnya. Dan orang yang demikian keadaannya, ma'syaral muslimin wal muslimat rahimakumullah, telah berada di dalam kebinasaan. Dan Rasulullah di akhir hadis tadi mengatakan, "Faman kanat fatratuhu ila ghairi dzalika faqad halak." Dan siapa yang kondisi lemahnya menggiringnya kepada selain jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya ia telah binasa. Masyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah, maka dari hadis ini disimpulkan beberapa faedah yang penting. Yang pertama, kondisi naik turunnya semangat seseorang di dalam beribadah dan beramal merupakan perkara yang pasti terjadi pada setiap orang. Namun kondisi ini jangan sampai menggiring seseorang untuk melakukan dosa, yaitu meninggalkan perkara yang wajib dan melakukan perbuatan maksiat. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan di dalam kitabnya Madarijus Salikin, "Fatakhallulul fatarat lis-salikin amrun la budda min." Sebab terjadinya kondisi-kondisi lemah setelah semangat beramal bagi orang-orang yang menempuh jalan menuju Allah adalah perkara yang pasti terjadi. Faman kanat fatratu ila muqarabah wa tasdid, maka barang siapa yang kondisi lemahnya tetap membuatnya istiqamah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak menjerumuskannya ke dalam perbuatan maksiat, walam tukhrijuhu min fardin walam tudkhilhu bi muharram, di mana hal itu tidak membuatnya meninggalkan perkara yang wajib dan menjerumuskannya di dalam perkara yang diharamkan. Rujiya an ya'ud khairan mimma kan, maka diharapkan ia akan kembali dengan kondisi yang lebih baik dari kondisi sebelumnya. Demikian Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan di dalam kitabnya Madarijus Salikin. Masyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian faedah yang kedua adalah memperbanyak amal nafilah, memperbanyak amal sunnah ketika seseorang berada dalam kondisi semangat untuk beramal dan beribadah kepada Allah. Maka hendaklah ia memperbanyak amal-amal itu guna membekali dirinya dan memaksakan dirinya untuk melakukan perkara yang wajib dan meninggalkan maksiat ketika menurun semangatnya beribadah dan beramal kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Inna li hadhil qulub iqbalan wa idbara." Sesungguhnya hati-hati ini memiliki kondisi maju dan mundur. Wa idza aqbalat fakhudhuha bin nawafil. Apabila hati-hati ini berada dalam kondisi maju, yaitu semangat untuk beramal, maka bebanilah ia dengan amalan-amalan nafilah, amalan-amalan sunnah. Wa idza adbarat fa'alzimuhal fara'id. Apabila hati-hati itu dalam keadaan mundur, turun semangatnya untuk beramal, untuk beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala, maka paksalah ia untuk melakukan perkara-perkara yang wajib. Masyarul muslimin
rahimakumullah. Kemudian yang ketiga adalah bersegera bangkit dari kondisi lemah dan sifat malas di dalam beribadah dan beramal, dan bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla serta memohon perlindungan kepadanya dari sikap lemah dan malas tersebut. Kemudian apabila seseorang terlanjur jatuh di dalam perbuatan maksiat, maka hendaklah ia segera bertobat kepada Allah dan tidak larut di dalam perbuatan maksiat dan dosa yang akan menggiringnya kepada maksiat yang lainnya, dan itu merupakan tanda kebinasaan bagi dirinya. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Para ulama telah menyebutkan beberapa cara dan jalan untuk mengatasi kondisi lemah di dalam beribadah dan beramal, dan cara dan jalan tersebut banyak. Di antaranya adalah yang pertama, hendaklah setiap muslim senantiasa mengingatkan dirinya bahwa apa yang ada di dunia ini pasti akan berlalu, baik yang menyenangkan atau tidak menyenangkan. Yang abadi hanyalah amal ibadah yang dilakukannya, sehingga ia terdorong dan berusaha untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi dirinya dengan melakukan amal soleh. Sebab apabila seseorang meninggal dunia, maka tidak ada yang mengiringinya dan menyertainya di kuburnya kecuali amal ibadah yang dilakukannya. Apabila amalnya baik, maka ia akan memberikan kabar gembira kepadanya, dan sebaliknya apabila amalnya buruk, maka ia akan memberikan kabar buruk kepadanya. Maka dengan membiasakan diri untuk mengingatkan diri dengan perkara ini, mudah-mudahan setiap muslim termotivasi untuk meningkatkan amal ibadah yang dilakukan, yang akan menjadi bekal baginya ketika menghadap Allah Azza wa Jal. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian cara yang kedua adalah memperbanyak membaca Al-Quranul Karim, apalagi disertai dengan tadabbur, merenungi dan memahami maknanya. Dan alangkah baiknya apabila seseorang menyiapkan waktu khusus untuk membaca Al-Quran, kemudian membaca kitab-kitab tafsir yang mu'tamadah, yang diakui seperti kitab tafsir As-Sa'di dan kitab tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Sebab ini merupakan faktor yang penting untuk membangkitkan semangat di dalam beribadah dan beramal kepada Allah Azza wa Jal. Namun sangat disayangkan, banyak dari kalangan kita, termasuk di antara mereka adalah orang-orang yang sedikit memiliki ilmu, bahkan yang memiliki ilmu berlalu beberapa hari dari dirinya tanpa membaca Al-Quran, apalagi merenungi dan memahami maknanya. Dan tidak diragukan lagi, ini merupakan faktor yang menyebabkan lemahnya semangat untuk beribadah dan beramal. Dan para ulama, masyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah, telah menjelaskan bahwa waktu paling lama yang seyogianya seorang muslim dan muslimah mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 30 juz adalah 30 hari atau 1 bulan. Dan waktu paling cepat adalah 3 hari. Oleh karena itu, hendaklah kita antusias untuk senantiasa membaca Al-Quran,
dengan menyiapkan waktu yang khusus bagi hal tersebut, karena ia merupakan faktor yang penting di dalam menjaga konsistensi semangat untuk beribadah kepada Allah dan mensucikan diri-diri kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian cara yang ketiga adalah membaca kitab-kitab sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga sirah para salafus saleh, di mana seseorang dengan hal itu akan melihat dan menelaah kesungguhan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para salafus saleh di dalam beribadah kepada Allah dan melakukan ketaatan kepadanya, sehingga muncul motivasi di dalam diri untuk mencintai mereka dan mentauladani mereka. Kemudian yang keempat adalah bersahabat dengan orang-orang yang soleh, terutama orang yang memiliki atau berada di atas seseorang di dalam segala hal, baik itu di dalam ibadahnya, di dalam ilmunya, di dalam pengamalannya, dan di dalam hal-hal yang lainnya. Sebab sahabat itu memiliki peranan yang penting bagi agama seseorang. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan agar seorang itu selektif di dalam memilih sahabat, dan hendaklah ia memilih sahabat yang soleh yang akan membantunya untuk istiqamah di atas agama ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u ala dini khalili." Seseorang itu berdasarkan agama sahabatnya, temannya. "Wal yanzur ahadukum man yukhalil." Maka hendaklah salah seorang di antara kalian meneliti siapa yang akan dijadikannya sebagai sahabatnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian cara yang kelima adalah melakukan muhasabah, yaitu introspeksi diri. Al-Imam Ibn Al-Qayyim telah menjelaskan di dalam kitabnya Ighatsatul Lahfan bahwa muhasabah atau introspeksi diri dilakukan terhadap 4 perkara. Yang pertama, introspeksi terhadap perkara-perkara yang wajib. Apakah ada kekurangan perkara di dalam perkara-perkara yang wajib itu? Maka apabila seseorang menemukan kekurangan, maka hendaklah ia segera menyempurnakannya. Kemudian yang kedua, muhasabah terhadap perkara-perkara yang dilarang. Apakah ada di antara perkara yang dilarang itu dilakukannya? Maka apabila hal itu terjadi, hendaklah ia segera bertobat, beristighfar, memohon ampunan kepada Allah, dan melakukan amalan-amalan yang menghapus dosa yang dilakukannya tersebut. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian bentuk muhasabah yang ketiga adalah muhasabah terhadap kelalaian. Maka apabila seseorang menemukan dirinya dalam keadaan lalai, hendaklah ia sadar dan bangkit dari kelalaian itu dan segera kembali kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian yang keempat adalah muhasabah terhadap apa yang diucapkan lisan, apa yang dilakukan oleh kedua kaki, apa yang dilakukan kedua tangan, dan apa yang didengar oleh kedua telinga. Maka apabila seseorang melakukan amalan-amalan bukan karena Allah dan tidak sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah ia segera kembali kepada jalan yang benar.
Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian jalan atau cara berikutnya adalah mujahadah, yaitu berusaha keras di dalam melaksanakan perkara yang wajib dan meninggalkan hal yang dilarang. Di dalam menjalankan perkara yang wajib dan meninggalkan perkara yang dilarang membutuhkan mujahadah, membutuhkan jihad, membutuhkan usaha yang keras dari setiap muslim dan muslimah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian cara yang terakhir adalah berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Sebab hati para hamba itu berada di antara dua jari dari jari jemari Allah Azza wa Jal. Dan hendaklah seseorang memanfaatkan waktu-waktu diijabahnya doa oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, seperti yang telah diterangkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis-hadis beliau. Dan di antara doa yang disyariatkan adalah Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah, Zat yang membolak-balikkan hati, arahkanlah hati-hati kami untuk melakukan ketaatan kepada kami, untuk melakukan ketaatan kepadamu. Demikian ma'asyarul muslimin wal muslimat, beberapa cara dan jalan disebutkan oleh para ulama dalam rangka menjaga konsistensi untuk beramal dan beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, agar seorang tetap istiqamah di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, melaksanakan perkara-perkara yang wajib dan sunnah, dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Akhirnya kita mohon kepada Allah Azza wa Jal, semoga Dia memberikan taufiknya kepada kita semua untuk bisa melaksanakan cara-cara yang telah disyariatkan guna mewujudkan istiqamah di dalam beribadah dan beramal kepada Allah Azza wa Jal. Innahu waliyyu dzalik wal qadiru alaih. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina